Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 6 tentang kepemilikan dan akad dalam Islam. Sebelum kita mulai pembahasan, terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembahasan kali ini. Apakah ada yang tahu apa itu kepemilikan dalam Islam? Nah, untuk membahasnya, anak-anak silakan melihat video dari Bu Guru berikut ini. Ataupun definisi dari milkiyah adalah milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milka yang artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedang milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindah penguasaannya kepada orang lain. Dasar hukum dari kepemilikan adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 50 yang artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya. Orang tersebut bebas mentasarufkan barang, baik tasaruf terhadap barang atau manfaatnya, seperti halnya menjual, mewakafkan, dan menghibahkan, ataupun mewasiatkan atas tasaruf terhadap manfaatnya saja, seperti menyewakan dan meminjamkan. Sebab-sebab kepemilikan utuh ada 4. Yang pertama, istilah ala al-mubah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya. Sebagai contohnya, mengambil air dari sumber dan berburu hewan. 2. Al-uqud, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi, seperti halnya penjualan atau jual beli, pinjam-meminjam, dan sebagainya. 3. Khalafiyah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara bergantian, baik berupa pergantian orang yang dikenal dengan istilah warisan, atau berupa pergantian barang yang dikenal dengan istilah ganti rugi atau takmin. Yang keempat, tawallud min al-mamluk, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki, seperti halnya buah dari pohon yang dia miliki ataupun anak sapi dari sapi yang dia miliki. Sekarang kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan tidak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja. 1. Kepemilikan barang. Kepemilikan barang adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja,
yakni barangnya ia miliki sedang manfaatnya milik orang lain. Yang kedua, kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat sendiri adalah kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja, sedangkan barang milik orang lain. Sebab-sebab kepemilikan manfaat ada 4. Yang pertama, transaksi pinjam-meminjam atau i'aroh. Pihak peminjam atau musta'ir tidak boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, karena transaksi i'aroh hanya sebuah perizinan untuk menggunakan manfaat barang, sehingga ia tidak memiliki manfaat barang pinjaman, hanya boleh menggunakan manfaatnya saja. Yang kedua, transaksi persewaan atau ijaroh. Pihak penyewa boleh meminjamkan atau menyewakan barang sewaan kepada orang lain, karena transaksi ijaroh adalah memberikan kepemilikan manfaat. Maka, manfaat barang dalam transaksi ijaroh milik penyewa selama waktu yang telah ditentukan. Namun, pihak penyewa tidak boleh menjual barang sewaan karena ia tidak memiliki barangnya, hanya memiliki manfaatnya saja. Transaksi wakaf. Pihak mauquf alaih atau penerima wakaf boleh menggunakan barang wakaf atau mempersilahkan orang lain untuk menggunakannya jika ada izin dari pihak wakif atau orang yang mewakafkan barang. Atau penerima wakaf boleh menggunakan barang wakaf atau mempersilahkan orang lain untuk menggunakannya jika ada izin dari pihak wakif atau orang yang mewakafkan barang. Karena wakaf adalah memberikan kepemilikan manfaat kepada mauquf alaih dengan cara pembekuan tasarruf pada fisiknya. Sehingga mauquf alaih tidak boleh menjual barang wakaf, karena ia hanya memiliki manfaatnya saja, tidak memiliki barangnya. Yang keempat, transaksi wasiat manfaat, seperti dalam contoh kepemilikan barang. Selesainya hak pemanfaatan barang. Hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai dengan 3 hal. Pertama, habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Yang kedua, rusaknya barang, seperti barang sewaan atau barang pinjaman rusak dalam pertengahan waktu yang telah ditentukan. Ketiga, meninggalnya pemilik barang. Artinya, jika pemilik barang meninggal, maka hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai. Ini berlaku jika hak pemanfaatan barang dimiliki dengan cara transaksi i'aroh. Karena transaksi i'aroh termasuk akad jaiz atau transaksi yang tidak mengikat. Setelah kita lihat pembahasan pada video sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kepemilikan dibagi menjadi 2, yaitu kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan utuh disebabkan oleh 4 hal, yaitu al-uqud, khalafiyah, istilah ala al-mubah, dan tawallud min al-mamluk. Sedangkan kepemilikan tidak utuh dibagi menjadi 2, yaitu kepemilikan barang dan kepemilikan manfaat. Untuk tugas kali ini, silakan anak-anak merangkum pembahasan yang telah Bu Guru berikan dan dibuat sebagai portofolio serta dikumpulkan. Sedangkan pembahasan tentang akad akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.